Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmia Eka Diana Widya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika mau mempresentasikan etika dalam bekerja. Kata etika sering disebut dengan etik atau etis, yang artinya banyak pengertian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan etika bergaul. Etika bergaul adalah tata krama atau sopan santun dalam pergaulan. Yang kedua, saya akan menjelaskan etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik, ingin merasa menarik dilihat orang lain, karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap orang. Bagaimana cara etika berpakaian di kantor yang perlu diperhatikan adalah: 1. Gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Yang ketiga, gunakan bahasa baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang tinggi dan aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja: yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja. Yang kedua, pada saat berbicara hindari pembicaraan yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, jangan monopoli pembicaraan. Dan yang terakhir, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Menjaga hubungan kerja dengan rekan kerja. Dalam lingkungan kerja, faktor kerja sama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik dan minimal bisa mencapai sesuai yang diinginkan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam etika di kantor: 1. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses komunikasi yang harus dijalani di berbagai situasi dan kondisi, baik di rumah, kampus, maupun yang di kantor. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Bangunlah komunikasi dengan arah pembicaraan yang jelas. Pembicaraan tanpa arah hanya akan membuat lawan bicara bingung. Hati-hati berkomentar ketika dilibatkan dalam sebuah pembicaraan yang melibatkan isu menarik, tentu akan memancingmu untuk berkomentar. Kompromi. Tidak hanya di dunia kerja, ketika memasuki lingkungan baru, tentu karyawan akan dihadapkan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jangan pernah menjadikan suatu pengalaman dengan satu orang untuk menggeneralisasikan rekan-rekan kerja lainnya. Mempengaruhi orang lain dapat dilakukan dengan banyak cara positif: bersikap ramah, menjadi pendengar setia, serta ringan. Tidak mudah terpancing. Ketika terjadi konflik di kantor, jangan mudah terpancing emosi, apalagi melakukan tindakan karena terpengaruh provokasi. Jangan takut perubahan. Orang yang anti perubahan hanyalah orang kaku. Dan yang terakhir, lepaskan ego. Bekerja dalam sebuah perusahaan apapun berarti siap untuk menjadi pemain tim. Untuk menjadi pemain tim yang baik, karyawan harus bisa melepaskan ego sehingga dapat menjalin kerjasama yang solid. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, ya mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.